Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Sebelumnya saya mohon maaf, kami saat ini lagi di kebun, melihat kebun. Berangkat pagi, saat ini sudah lewat asar. Posisi saya masih ada di kebun, di gunung. Ya, terima kasih saudaraku. Hanya saya nggak bosan-bosan mau memberikan pesan dan semangat kepada saudaraku dimanapun berada, dimanapun kita bertani di daerah masing-masing. Memang tani itu sangat melelahkan dan capek sekali ya. Namun bagi kami adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Negara bisa makmur karena tercukupinya bahan pangan, sandang pangan. Dari mana hasilnya? Adalah dari petani. Namun nasib kita berbeda. Kita di negara Republik Indonesia yang seharusnya petani ini dirawat, dijaga, diberi motivasi, diberi dukungan oleh negara, tapi kita masyarakat yang ada di pedesaan ini sangatlah terpinggirkan, sangatlah seolah-olah tersisihkan oleh kemajuan zaman yang ada di negara kita ini. Nah, beda dengan negara-negara lain, teknologi-teknologi untuk menunjang kemajuan pertanian sangat diprioritaskan oleh pihak negara. Nah, justru sebaliknya di negara kita lahan pertanian yang dikelola oleh rakyat lokal, masyarakat lokal, justru dijual, dipindahkan pengelolaannya kepada orang asing. Sementara petani lokal di bawah tidak diberi akses tentang pengetahuan tentang hak tanah, tentang prosedur-prosedur mempertahankan hak-hak ajasi tanahnya. Jadi ironis saudaraku, yang seharusnya rakyat ini, rakyat kecil ini diprioritaskan, tapi di negara kita justru dibuat agar petani itu bodoh. Dibuat agar petani itu tidak tahu tentang prosedur, tentang hak tanahnya, tentang mengurus surat-surat pertanahannya, justru digembosin agar petani lokal di pedesaan ini bodoh. Kebodohan ini, mereka, oknum pejabat ini, bermain dengan investor nakal supaya ada pembebasan lahan di lokasi tersebut karena masyarakat bertaninya satu, tidak ada kemauan, tidak ada semangat, dan anak mudanya katanya tidak ada kemauan untuk bertani, sehingga kelemahan ini dijadikan alat untuk menggembosi katanya dari pihak pemerintah itu. Saya jangan dulu menyebutkan namanya, daerahnya, akan tetapi bila mana saudaraku dimanapun berada penasaran daerah mana, telepon saya akan kasih tahu. Kata menurut mereka bahwa petani di desa ini, anak muda di desa ini
tidak ada kemauan untuk bertani. Makanya lahannya yang digarap oleh orang tuanya, hayu kita jual kepada investor. Supaya investor itu katanya membangun jalan desa. Ironis. Bukannya dipertahankan, bukannya diberi motivasi, diberi gagasan, diberi arahan untuk kedepannya rakyat tersebut, justru malah dibodohi. Justru kebodohan ini malah dijadikan, siapa saja yang mau beli tanah di sini silahkan. Ya, karena investor yang datang ke kita itu semua itu investor itu nggak mengenal halal dan haram. Yang penting mereka untung, yang penting mereka untung. Jangankan hukum Tuhan, hukum yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang 45 pun, Pancasila sebagai dasar negara, pondasi negara, mereka abaikan, mereka tabrak supaya sama desa nanti saya kasih ini, kecamatan nanti saya kasih ini, bupati nanti kasih ini. Itulah permainannya. Oh, masyarakat senang menerima ini. Oh iya. Ibarat begini, narkoba itu haram, baik menurut hukum syariat agama atau undang-undang negara, hukum pidana, hukum perdata. Negara mengatakan bahwa narkoba itu haram. Narkoba itu obat terlarang yang tidak boleh disebarkan. Akan tetapi masyarakat bisa saja mau mengonsumsi narkoba. Bila mana sama kita itu dibodohi, ditipu, dirayu bahwa ini tidak, ini menyehatkan, ini menjanjikan ini, menjanjikan itu. Ya seperti itu. Walaupun ini hal yang menabrak hukum, yang merugikan dirinya sendiri, kalau kita membodohi sama mereka dengan bujuk rayu manis, mereka akan mau mengonsumsi narkoba tersebut. Begitu juga saat ini. Kang, katanya, masyarakat kan mau menerima. Oh iya, karena mereka cara berpikirnya tidak sampai ke sana. Tidak berpikir bagaimana kita bakal ada anak cucu ini dan itu. Apakah yang dikerjakan seperti ini halal dan haram? Apakah ini yang kami terima itu maslahat, menyelamatkan di dunia, bahkan untuk diperhitungkan di akhirat? Mereka tidak. Yang penting 3.500.000 kami terima. Jadi ironis. Nah, terima kasih saudaraku. Kami tidak ada rasa kebencian, hanya saja dengan sindiran ini, dengan bahasa ini yang menyelekat. Semoga mereka mendengar, bukan kami saudaraku benci sama kalian, tidak. Kami ingin membangun daerah tanah lahir kami ingin memajukan daerah kami selama kami bisa berbicara akan berbicara tentang kemaslahatan kita semua. Walaupun 1.000 orang, 10.000 orang mencaci maki, menghina kami. Karena perjuangan kami tahu ibarat kami menasehati orang-orang gila. Jika kami terus menasehati dengan telunjuk kami langsung sama mereka, jelas kami pun dianggap orang gila. Makanya kami lewat video YouTube, lewat seperti ini, agar mereka melek, atau minimal pemimpin-pemimpinnya melek dan sadar. Saudaraku, kami tidak benci sama kalian, tidak. Tapi ini nanti hati-hati, hukum alam, hukum Allah nanti akan datang, baik di dunia atau nanti perhitungan di akhirat. Hati-hati. Dan sekali lagi, di desa kita tidak mungkin terjadi pembangunan. Saudaraku, tidak mungkin. Tidak mungkin jadi
pembangunan. Kenapa? Suara-suara kami, surat-surat kami, cerita-cerita kami, aduan-aduan kami sudah tembus ke setiap lembaga negara. Pemerintah daerah, baik Pemda atau provinsi, takut untuk mengucurkan dana ke tanah kita untuk membangun para wisata atau jalan. Takut. Kenapa? Status tanahnya belum jelas. Status legalitas hukumnya tidak jelas. Kecuali ada investor yang menabrak aturan, yang tidak peduli dengan hukum, yang tidak peduli dengan prosedur, yang tidak peduli dengan hak ajasi tanah masyarakat, rakyat. Kecuali itu. Namun walaupun itu terwujud, akan terjadi sebuah masalah di kemudian hari. Karena nanti saat ini boleh masyarakat lokal tidak melek, tapi anak cucunya ke depan itu akan menuntut dan akan melek yang saat ini anak kita, cucu kita duduk di bangku sekolah. Nanti akan menuntutnya. Pikirkan itu. Jadi, saudaraku, seharusnya kita harus bangga menjadi seorang petani. Kenapa? Petani ini ibarat pancarnya negara. Pancernya negara. Presiden tidak akan makan nasi. Presiden tidak akan makan roti. Presiden tidak akan makan sayur mayur kalau tidak ada petani. Mulia sekali saudaraku jadi petani. Makanya orang yang berbisnis tentang tanah, orang yang meluka-liku soal tanah, kebiasaannya suka kena penyakit yang aneh dan aneh. Kenapa saudaraku? Kalau orang yang melecehkan tanah, yang tidak menghargai dengan tanah, bumi ini, ibarat mereka menghina kepada Tuhannya yang menciptakan. Kenapa? Secanggih apapun teknologi di muka bumi ini, tidak ada yang mampu menciptakan tanah bumi ini. Tidak ada, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya jangan coba-coba merendahkan tanah. Jangan coba-coba jadi mafia tanah karena berhubungannya dengan Tuhan, dengan Allah. Beda dengan kita bisnis mobil, yaitu rakitan manusia. Hubungannya dengan manusia. Tapi jangan coba-coba mempermainkan harga diri tanah. Terima kasih. Salam sobat petani dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.